Pemirsa, kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada tahun 2023 tahun ini diperkirakan akan berimbas pada kinerja emiten-emiten rokok. Seberapa besar imbas kenaikan tarif cukai itu pada kinerja saham emiten rokok? Kita akan membahasnya bersama dengan ekonom Indef Nailul Huda. Mas Nailul Huda, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Selamat pagi semuanya. Ya, Mas Nailul, kalau sebelum tahun ini, biar kita punya gambaran, apakah setiap kenaikan cukai rokok itu langsung menaikkan harga jual rokok dan logikanya menurunkan penjualan, atau faktanya seperti apa, Mas? Ya, memang kalau kita lihat ketika ada kenaikan cukai rokok, pasti akan terjadi kenaikan harga jual eceran ya, pasti ya. Harga jual eceran pasti akan meningkat gitu. Nah, ketika pada suatu titik tertentu, itu akan mengurangi preferensi orang itu untuk merokok, sebenarnya seperti itu. Bang, kalau kita lihat kenaikan beberapa tahun terakhir kan cukup tajam ya, di atas 10% gitu kan. Nah, ini menjadikan ya bisa dibilang untuk bisa efektif ya, untuk efektif untuk mengurangi konsumsi rokok gitu kan. Data saya juga menyebutkan kalau biasanya per hari itu 12 batang gitu kan, tapi untuk rokok sekarang ini tahun 2021 itu 11 gitu. Jadi mengurangi satu batang rokok per harinya, dan itu cukup efektif untuk instrumen pengurang konsumsi rokok, Mas. Ini kan sebenarnya kalau untuk pemerintah si malakama ya, ketika mau mementingkan kesehatan masyarakat, artinya cukai dinaikkan, harga jual naik, konsumsi rokok turun, tapi kan di sisi yang lain akhirnya penerimaan cukai ini kan jadi turun juga, dan cukai rokok ini kan lebih dari separuh dari total penerimaan cukai ya. Kalau Anda lihat, apakah kemudian pemerintah siap untuk kehilangan juga cukai rokok itu, Mas? Ya, dengan penghitungan kenaikan tarif cukai tertentu, Mas Leo, itu sebenarnya untuk kenaikan tarif cukai rokok itu bisa meningkatkan penerimaan, karena kan cukai rokok naik, sudah pasti sebenarnya penerimaan negara per batangnya juga akan naik gitu kan. Jadi memang itu perlu penghitungan yang sangat teliti untuk rokok itu. Dan kemudian kita juga pasti akan kembalikan lagi esensi dari cukai sendiri yang memang itu digunakan untuk mengurangi dampak negatif ya, eksternal negatif dari sebuah kegiatan ekonomi gitu kan. Nah, dalam hal ini rokok sendiri kan juga mempunyai sisi negatifnya kan, ada eksternal negatifnya dari kesehatan gitu. Nah, ini kita harus kembalikan esensinya ke situ, bahwa ya rokok ini tidak sepatutnya cukainya dinaikkan dan ditambah bebannya gitu, istilahnya seperti itu. Tapi tujuannya adalah untuk mengurangi prevalensi merokok masyarakat. Kalau bicara pengaruh dari kenaikan cukai yang tentunya menurunkan konsumsi rokok kepada emiten rokok, Mas Nailul Huda, di Bursa Efek Indonesia kan ada beberapa ya. Ada yang besar-besar, Gudang Garam, ada Sampurna. Itu apakah akan langsung serta-merta menurunkan juga pendapatan, yang artinya menurunkan labanya, atau seperti apa, Mas? Ya, Mas Leo. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa emiten ya, itu ternyata pengaruh atau porsi cukai rokok terhadap HPP, harga penjualan pokok, itu mencapai 70% gitu. Wah. Oke. Ketika kita cukai rokok itu naik gitu kan, sudah pastinya antara dua nih, antara mereka mau menaikkan harga selangit gitu kan, atau ya mereka akan mengurangi pendapatannya gitu, atau pendapatan bersihnya gitu. Kalau kita lihat data, sebenarnya untuk beberapa merek rokok ya, emiten juga itu mengalami kenaikan, tetap mengalami kenaikan omset. Penjualan tetap naik, tapi dalam satu sisi ternyata untuk profitnya dari sisi itu turun gitu. Jadi ada emiten yang dia profitnya itu sekitar 8 triliun di tahun 2019, itu turun menjadi sekitar 5 triliun di tahun 2021 gitu. Nah, ini yang menurut saya terjadi ketika ada kenaikan cukai rokok gitu, Mas. Jadi karena ya perusahaan sendiri kan nggak ingin juga ya untuk menaikkan harga tingginya gitu kan. Ini yang Mas Nailul katakan emiten yang mana sih, Mas? Kan di Bursa Efek Indonesia emiten rokok juga kurang dari jari di tangan saya nih.
Yang mana tuh Mas? Ya Mas, mungkin saya nggak mau nyebut ini ya, nyebut mereknya Mas ya, karena Oke. ya kita sudah pasti kita nggak ingin juga untuk kampanye untuk Oke, oke. Tapi kalau melihat secara keseluruhan ya, apakah ini artinya memang benar industri rokok dan ini bicara spesifik emiten rokok, produsen rokok di Bursa Efek Indonesia memang benar-benar ada di sunset industry, Mas. Jadi tidak bisa memberikan potensi keuntungan lagi. Ya, benar sekali Mas. Kalau kita lihat kan sebenarnya kan industri rokok ini kan ya industri yang memang ditekan untuk menurunkan eksternalitas negatifnya gitu kan ya. Hmm. Sangat negatif ini yang kalau kita lihat kajian Indef juga menyebutkan eksternal negatif ya dari sisi kesehatan untuk rokok ini juga tinggi gitu kan. Baik dari sisi biaya kesehatan masyarakat secara langsung ataupun secara tidak langsung itu meningkat ketika terjadi kenaikan konsumsi rokok gitu. Makanya memang kita melihat dari pengaturan cukai ini ya kita harus kembalikan lagi untuk menurunkan preferensi merokoknya gitu. Nah, ini yang membuat pemerintah ya seharusnya memang dia menaikkan ini terus ya cukai ya, karena tapi satu sisi memang kenaikan cukai secara terus-menerus itu akan merugikan perusahaan rokok atau emiten rokok yang pada akhirnya akan menyebabkan ya keuntungannya akan semakin tergerus gitu kan. Bahkan kalau kita lihat di beberapa tahun terakhir kan kenaikan cukai rokok itu kan sangat agresif gitu kan ya. Nah ini jadi yang saya sebutkan tadi yang menurunkan kinerja dari pendapatan bersihnya gitu atau keuntungannya gitu. Mas Nailul, ada larangan juga untuk menjual rokok eceran mulai tahun ini. Ini juga akan menjadi tambahan beban bagi emiten rokok atau kelihatannya akan 4 kali lipat dengan itu. Pembeli dan penjual akan menemukan kesepakatan dalam tanda petik untuk tetap menjual rokok eceran. Anda lihatnya seperti apa? Ya, ini kan ini terlepas dari ini ya. Preferensi merokok dengan cara pembatasan pembelian dari yang ketengan ya, ketengan pada satu bungkus gitu, itu menurut saya pribadi itu tidak akan menurunkan preferensi merokok secara signifikan, karena ya itu cuma memindahkan transaksi aja. Yang tadinya belanja ketengan jadi belanja satu bungkus begitu ya? Ketengan tuh 3 batang per hari gitu, tapi sekarang belinya ya mungkin ya satu bungkus itu buat 1 minggu gitu atau 5 hari gitu. Jadi cuma memindahkan saja sih Mas untuk transaksinya aja gitu. Dan memang kalau kita lihat di sini kan tidak ada perbedaannya. Kalau perbedaan yang signifikan gitu kan, ya, kalau misalkan ya paling efektif ya tentu melalui harga itu gitu. Karena satu sisi ya orang kan pasti akan melihat harga sebagai salah satu faktor pembelian gitu kan. Nah, ini yang secara rata-rata kinerja saham rokok itu akan turun berapa persen ya, Mas Nailul, dengan kenaikan cukai hasil tembakau yang rata-rata ya 10% ke atas? Iya, Mas. Kalau kita lihat dari satu lah ya, dari ada 2 yang besar juga gitu kan. Itu memang mengalami penurunan harga yang cukup signifikan itu dalam 6 bulan terakhir gitu ya. Kalau kita lihat itu ada yang dari mulai sekitar 30 ribuan di pertengahan tahun lalu gitu, sekarang menjadi 17 ribuan gitu di kemarin berarti ya, atau per hari ini. Terus kemudian ada juga yang dari 1.000 sekarang jadi sekitar 800 dan sebagainya gitu. Jadi penurunannya cukup tajam sekali kan, 20% lebih gitu. Dan ini yang menurut saya akan terjadi ketika memang ada kenaikan tarif cukai. Nah, tapi Mas Leo, ada satu emiten ya yang dia justru ketika ada kenaikan cukai rokok dia cukup positif kenaikannya. Nah, ini disebabkan karena ada switch. Jadi perokok yang dia memang masih ini preferensinya tinggi gitu ya, yang dia preferensi tinggi, dia pasti akan mencari rokok dengan harga yang lebih murah gitu. Makanya ada satu emiten yang dia kinerjanya cukup positif gitu di tahun 2021 gitu atau 2022 sorry maaf. Itu kinerja positif karena ada dia kedapatan switching perokok itu yang pasti
cari harga yang lebih murah. Baik, kita nanti ikuti ya seperti apa dampak dari kenaikan cukai ini untuk saham kinerja emiten rokok. Terima kasih Ekonom Indef Nailul Huda sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Nailul.